Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Amanah. Dalam materi presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai analisis framing dan casual cognitive mapping dalam pengambilan keputusan strategik, suatu studi eksperimental. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana framing dan casual cognitive mapping mempengaruhi pengambilan keputusan strategik. Landasan teori bias framing dalam pengambilan keputusan strategik. Pada dasarnya, dalam proses pengambilan keputusan, seseorang akan berusaha untuk mengidentifikasi resiko yang akan dihadapi, sehingga keputusan yang diambil akan sesuai dengan preferensi resiko seseorang. Apakah pengambilan keputusan itu beresiko atau tanpa resiko? Framing atas informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Frame yang dihadapi tergantung pada formulasi masalah yang dihadapi, norma, kebiasaan, dan karakteristik pengambilan keputusan itu sendiri. Bias framing inilah yang menjadi penekanan dalam penelitian ini. Instrumen yang dikembangkan oleh peneliti menyajikan informasi yang telah dibingkai sebagai alternatif keputusan. Alternatif keputusan dapat berupa mempertahankan pada pasar domestik atau ekspor ke luar negeri. Keduanya memiliki konsekuensi laba tertentu. Preferensi resiko seseorang, apakah dia seorang yang beresiko atau tidak beresiko, dapat dilihat pada pilihan laba yang dibingkai secara positif dan negatif terhadap dua pilihan tersebut. Dari landasan teori tersebut, peneliti dapat merumuskannya ke dalam suatu hipotesis. H1A berbunyi, terjadi bias kognitif dalam menentukan keputusan strategik. Ketika pengambil keputusan menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing positif dan framing negatif. H1B berbunyi, ketika informasi disajikan dalam framing positif, pengambil keputusan cenderung memilih keputusan yang kurang beresiko. Sedangkan ketika informasi disajikan dalam framing negatif, pengambil keputusan cenderung memilih keputusan yang beresiko. Cognitive mapping sebagai alat pengambilan keputusan strategik. Cognitive map ini meliputi konsep mengenai berbagai aspek dan kehidupan manusia, yaitu aspek-aspek dari keputusan lingkungan dan keyakinan mengenai hubungan sebab akibatnya. Peta kognitif ini dapat menjadi lensa interpretasi yang membantu seorang pengambil keputusan memilih berbagai aspek penting dan pasti mengenai permasalahan untuk dianalisis. Seiring perkembangannya, cognitive map ini semakin luas digunakan dalam berbagai penelitian. Sehingga peneliti merumuskannya dalam sebuah hipotesis H2 yang berbunyi, berkurangnya bias kognitif dalam menentukan keputusan strategik pada kondisi ketidakpastian. Ketika pengambil keputusan menggunakan teknik casual cognitive mapping sebelum menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing positif dan framing negatif. Teknik casual cognitive mapping dalam mengatasi bias framing pada pengambilan keputusan strategik dalam kondisi ketidakpastian. Menurut Jenkins, casual cognitive mapping merupakan bagian dari cognitive mapping yang menekankan pada penyajian kognitif sebagai suatu bentuk interaksi hubungan sebab dan akibat. Dari 5 jenis map, menurut Hove, casuality termasuk jenis map yang cukup populer digunakan dalam bidang penelitian manajemen strategik. Hal ini karena beberapa keunggulan jenis map casuality terutama dalam konteks pemahaman pengambilan keputusan. Kita masuk pada pembahasan metodologi penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan 114 mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta, kelas eksekutif, sebagai subjek penelitiannya. Dan desain penelitiannya, peneliti menggunakan
Desain eksperimen untuk menginvestigasi hipotesis-hipotesis dengan faktorial desain 2x2 dan between subject. Eksperimen dimanipulasi dengan kondisi framing positif dan framing negatif tanpa melakukan teknik causal cognitive mapping dan dengan menggunakan teknik causal cognitive mapping. Partisipan hanya menerima salah satu dari 4 kondisi yang ada. Variabel penelitian. Variabel independen atau variabel bebasnya ada 1. Framing positif dan negatif sebagai X1. Yang kedua, causal cognitive mapping sebagai X2. Dan untuk variabel dependennya atau variabel yang terikat, ada preferensi resiko atau sebagai variabel Y. Materi eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hodgkinson, yang selanjutnya disesuaikan untuk kasus di Indonesia, berupa skenario pengambilan keputusan untuk perluasan pangsa pasar. Partisipan diproyeksikan sebagai anggota Dewan Direktur pada sebuah perusahaan, PT Alvedia, yang berwenang mengambil keputusan. Partisipan juga diberikan informasi umum mengenai latar belakang perusahaan, kondisi perusahaan saat ini, dan target laba perusahaan di masa yang akan datang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis, yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua pengujian ANOVA, yang ketiga uji normalitas data. Untuk menguji hipotesis 1 dan 2, dilakukan pengujian dengan menggunakan alat uji beda t-test, yaitu Independent Sample T-test. Hasil penelitian. Hasil pengumpulan data dari 125 sampel yang terkumpul, terdapat 11 data sampel tidak dapat digunakan karena tidak mengisi instrumen dengan lengkap. Total sampel yang dapat dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 114 sampel penelitian. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda t-test, yaitu Independent Sample T-test. Hipotesis 1A dan 1B merupakan pengujian hipotesis untuk menguji apakah terjadi bias kognitif pada pengambilan keputusan dalam menentukan keputusan strategik. Ketika pengambil keputusan menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing positif dan framing negatif. Hipotesis 2 diajukan untuk menguji kembali apakah bias kognitif tersebut dapat diturunkan ketika pengambil keputusan menggunakan teknik causal cognitive mapping sebelum menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing positif dan framing negatif. Hasilnya hipotesis 1A dapat diterima atau didukung, yaitu terdapat perbedaan rata-rata preferensi resiko di antara pengambil keputusan strategik akibat pembingkaian informasi yang diadopsi oleh pengambil keputusan, baik pada framing positif maupun framing negatif. Hipotesis 1B diterima atau didukung, artinya bahwa rata-rata preferensi resiko pengambil keputusan lebih kecil, cenderung terdapat resiko jika informasi disajikan dalam framing positif dibandingkan ketika informasi disajikan dalam framing negatif, yang cenderung tidak beresiko. Hipotesis 2 juga diterima atau didukung, artinya menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata preferensi resiko pengambil keputusan antara informasi yang disajikan dengan potensial gains framing positif dan potensial loss framing negatif. Kesimpulannya, dari penelitian yang dilakukan, 1. Adanya bias yang mempengaruhi preferensi resiko pengambil keputusan akibat pembingkaian informasi atau framing. Hipotesis juga dibangun untuk mengetahui apakah bias yang mungkin terjadi karena framing tersebut dapat dikurangi atau diturunkan dengan penggunaan teknik causal cognitive mapping. Kesimpulan yang kedua,
Terdapat perbedaan rata-rata preferensi resiko yang secara statistik signifikan antara pengambil keputusan yang mengadopsi informasi yang dibingkai dalam framing positif dengan framing negatif. Yang ketiga, berpikir lebih keras dalam mencari dan memproses informasi yang tersedia. Suatu keputusan akan dapat terhindar dari bias yang membuat suatu keputusan menjadi kurang optimal. Teknik causal cognitive mapping dapat memfasilitasi seorang decision maker atau pengambil keputusan dalam menuangkan peta pemikiran mereka dalam rangka mencari dan memilih keputusan yang terbaik. Kritik terhadap penelitian ini yaitu kelemahan yang tidak dapat dihindari dari pengujian eksperimental adalah mengenai validitas eksternal penelitian. Ketidakmampuan hasil eksperimen untuk mengeneralisasi simpulan penelitian secara menyeluruh. Peneliti tidak mengukur preferensi resiko awal para partisipan terlebih dahulu untuk mengetahui perubahan preferensi resiko setelah diberi informasi dengan framing. Keterbatasan dalam waktu pelaksanaan tugas eksperimen bagi partisipan cukup singkat. Kasus dan skenario instrumen penelitian cukup kompleks, jenis tugas yang cukup asing bagi partisipan, yaitu tugas untuk melakukan teknik causal cognitive mapping. Untuk penelitian mendatang, diharapkan peneliti selanjutnya sebaiknya mengukur preferensi resiko awal para partisipan terlebih dahulu, gunanya untuk mengetahui perubahan preferensi resiko partisipan setelah diberi informasi dengan framing. Penggunaan teknik causal cognitive mapping dalam mengurangi bias pada keputusan strategik yang telah diuji pada penemuan ini dapat diperluas pada bias kognitif lainnya yang sering terjadi, baik itu di bidang perilaku pengambilan keputusan maupun di bidang manajemen strategik. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.